Kajian Islam. Buah-buahan dari plastik kata dia. Kalau buah beneran, nggak boleh dong makan buah-buahan karena dari plastik. Oh iya bener. Saya dikerjain sama orang tua. Baik, gak ada masalah saya bilang. Lain waktu saya balas, lihat aja deh. Lagi serius, saya lagi dengerin istrinya sakit. Orang mas serius, ini sampai bisa sempat bercanda. Saya bilang, Pak, bener, makanya jangan berakhiran amalan, main-main, Pak. Saya bilang. Pokoknya amalan, pokoknya main-main aja. Saya bilang, yasinan, main-main, nggak serius itu. Pokoknya beneran, ya baca yasin aja, jangan gitu loh. Oh iya bener. Nah, jadi kembali lagi, ya, amal, bukan amalan. Kalau kita, Ustaz minta amalan dong. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan solusi. Jadi kita akan nanya amal kalau ada masalah. Sahabat nggak ada masalah, nanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, ya, iman kepada Allah. Baik ya Rasul, saya mantapkan imannya. Kemudian nanya lagi, ya Rasul, amal apa? Kata Rasulullah, sholat di pada waktunya. Baik ya Rasul, mereka sholat di awal waktu. Kemudian ketemu lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah SAW, berbakti pada orang tua. Baik ya Rasul, kami berbakti sama orang tua kami. Ditanya, nanya terus tentang amal. Kenapa? Karena iman mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, jangan nanya, nanti gak boleh, Pak Ustaz. Kebanyakan kita, gimana? Jangan nanya. Berbuat dulu baru nanya. Banyak loh orang-orang begitu tipenya loh, kalau nanya Pak Ustaz. Bahkan lain, kamu sih nanya. Kalau nggak nanya kan kita tenang. Yang bikin kita susah karena nanya, kata dia gitu. Jadi berbuat dulu, baru nanya. Atau kalau mau nanya, disetting dulu gini, Ustaz. Kita punya usaha nih. Usahanya begini. Tapi disetting bagaimana supaya benar. Padahal dia tidak cerita lengkap. Sering pertanyaan ditujukan ke saya seperti itu. Oh, saya bilang, ibu nggak jujur nih. Ibu nggak dibuka semua nih. Kok Ustaz tahu? Iya, karena ibu melakukan dulu baru nanya. Nggak boleh, Bu. Ibu tidak boleh. Itu haram. Oh, nggak boleh ya? Ya, gimana Ustaz? Gimana dong? Nah, Ustaz tidak mau jokin. Gimana dong Ustaz? Udah terlanjur. Gimana dong? Inilah masalahnya. Banyak dari kita melakukan terlebih dahulu. Berbuat dulu, baru bertah. Orang mah al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini tidak, kita berbuat dulu. Kenapa? Karena iman kita lemah, makanya kita berbuat dulu baru bertanya. Ya, baik. Kemudian, ya, terakhir tentang bohong. Seluruh bohong itu haram. Tidak ada, ya, legalitas dari Islam. Pembenaran dalam Islam atau dari Islam bahwa bohong itu boleh bohong sama orang bohong, kata dia. Ini yang berlaku di masyarakat. Boleh, kata dia. Karena bahasanya, prinsipnya, ya, prinsipnya lu jual, gua beli. Dia bohong, kita bohongin lagi. Ya, jangan pernah bohongin saya akan bohongi dia. Para jemaah, bohong secara umum pada asalnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena bohong ini seperti yang Rasul katakan tadi, akan membuka pintu keburukan. Membuat kita susah atau taat, susah sekali. Susah hijrah, susah bertaubat, susah untuk sadar. Kenapa? Karena kebiasaan bohong kita tidak kita tinggalkan. Jujurlah. Jujurlah secara lisan. Jujurlah secara perbuatan. Berbuatlah karena Allah, ikhlas. Nanti kebaikan. Dulu saya orangnya keras, Ustaz, tapi alhamdulillah sekarang udah mikir saya, udahlah. Saya udah, ya Allah, kok saya udah mulai berubah, gak begitu keras. Jadi banyak sekali perubahan positif pada diri kita. Kenapa? Ternyata kita belajar sebelum ini belajar ikhlas, belajar jujur. Ya. Kemudian apa lagi? Keresahan, gak bahagia, orang yang suka bohong.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kadzibu ribah. Kebohongan itu perusak ketenangan. Al-kadzibu ribatun. Bohong itu, tidak jujur itu riba. Perusak. Membuat hati ini selalu gelisah. Membuat hati ini selalu galau. Mudah galau, mudah resah. Nggak tenang, nggak tentram. Karena lisan kita dan perbuatan kita tidak sering jujur. Karena lebih sering bohong. Karena Rasulullah SAW kalau sudah bicara tepat, benar. Beliau mengatakan, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu ketenangan, kata Rasul. Jujur itu ketentraman, kedamaian. Wal kadzibu riba. Bohong itu keresahan. Silakan kita berbohong, tidak jujur kepada Allah dengan tidak ikhlas dalam beramal. Tidak jujur kepada Rasulullah SAW. Kerap mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya. Selalu bermaksiat, tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka apa? Tidak akan pernah kita tenang. Resah terus. Sudah punya uang, sudah punya ini, model itu. Kadang-kadang orang kalau belum tenang, model-modelnya berubah-ubah. Wallahi berubah-ubah. Coba lihatlah orang-orang yang belum jujur. Saya pernah. Astagfirullah. Saya pernah ngisi di sebuah rumah di daerah Kelapa Gading. Rumahnya seorang artis. Saya diundang untuk buka puasa. Menjelang berbuka, saya kaget ada 2 orang wanita yang bercadar. Oh, ada yang bercadar. Alhamdulillah. Tapi gak lama setelah berbuka, suguhannya pas mau berbuka baru pada datang. Jadi pas ceramahnya gak ada yang datang. Udah mau buka, baru ada datang. Pakai bajunya. Ada yang sorbannya miring-miring. Ada yang artis ini pakai ini tipis, udah gitu pakai celana, pakai gamis tipis, ada yang pakai laki-laki KW gitu, pakai jubah, pakai ini udang-udang. Saya bilang, udah gitu ada yang warnanya ininya hijau, ininya merah, rambutnya dicat begitu. Nanti besok berubah lagi. Kenapa? Berubah-ubah. Kenapa? Selalu berubah-ubah. Karena gak bahagia. Dia gak mendapatkan kepuasan itu. Tapi orang yang dipuaskan oleh tauhid, orang yang sudah dipuaskan, dikenyangkan jiwanya oleh sunnah, udah gak macam-macam hidupnya, gak banyak model. Tidak banyak model. Lihat orang yang belum tersentuh hatinya dengan tauhid dan sunnah. Mobil 10 Lamborghini berderet, tidak puas. Ganti, gonta-ganti. Rumah, apartemen, itu berapa unit dia punya, belum juga bahagia. Kenapa? Karena belum dikenyangkan jiwanya oleh ikhlas dan sunnah. Kenyangkan, Bu. Kenyangkan jiwa kita dengan ikhlas, dengan tauhid. Kenyangkan jiwa kita dengan sunnah. Maka sedikit saja Allah beri nikmat kepada kita, kita akan pandai bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Nikmat luar biasa. Enggak silau kita lihat, lebih bagus, biasa aja sih. Waduh, lebih mewah, biasa. Kita sedikit terpana dengan mobil yang bagus, biasa. Ya, bagus ya. Udah. Selebihnya biasa. Kenapa? Karena sudah dikenyangkan jiwa kita. Makanya seleranya berbeda-beda. Makanya kalau ada ibu-ibu sampai detik ini, kalau masih suka tas-tas mahal, masih suka hal-hal yang mahal, Gucci, keramik-keramik yang mahal-mahal, berarti jiwanya belum dikenyangkan dengan ikhlas dan sunnah. Belum. Kalau sudah kenyang, dulu saya Ustadz, kalau nyari guntingan gantungan kunci sampai ke Singapura saya nyari. Benar Ustadz. Kalau nggak dapat, sampai dapat berapapun saya bayar. Apa aja Bu? Kenapa? Sekarang enggak, udah. Saya bodoh sekali Ustadz, saya sia-siakan waktu hanya untuk seperti itu. Kenapa dia begitu bicaranya? Karena sudah kenyangkan hatinya, jiwanya oleh tauhid dan sunnah. Itulah manfaatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bohong mutlak tidak boleh. Ulama sudah mengingatkan, jangan pernah punya prinsip boleh berbohong kepada orang yang berbohong. Nggak boleh. Justru kita disuruh membalas keburukan dengan kebaikan.
Wala takhun man khanak, jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Tapi dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 momen boleh bohong. Secara umum tidak boleh. Yang pertama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bohong ketika mendamaikan 2 kubu atau 2 orang yang sedang berkonflik. 2 orang yang sedang berkonflik. Kita ingin mendamaikan. Kita boleh bohong di saat itu. Karena kemaslahatnya lebih besar kalau kita jujur. Maksudnya kalau kita bohong. Ya, kalau kita bohong. Misalnya kita ada orang tawuran nih. Ngejar yang pihak yang sebelah sana ketakut. Ya, udah kabur. Kemudian dia tanya, Bu, Ibu lihat gak, Bu? Ibu lihat gak, Bu? Ada orang lari ke sini. Aduh, gak lihat saya. Padahal dia ngumpet di rumah Ibu. Boleh, Bu. Boleh. Karena kalau Ibu kasih tahu, dibunuh dia, Bu. Itu namanya yang boleh. Kemudian antara suami dan istri. Boleh bohonglah. Misalnya ibu masak, padahal ibu gak bisa masak. Megang garam aja gak pernah. Tapi selalu masak pembantu. Lalu misalnya pengantin baru biasa kan banyak sandiwara tuh. Kalau udah punya anak ya itu asli saya gak bisa masak gitu, jujur. Kalau pengantin baru gimana caranya suami saya betah makan di rumah, doyan gitu. Dia baca resep, aduh gak paham, saya gak ngerti gimana ini. Garam aja gak pernah saya pegang selama sejak saya lahir gak pernah pegang garam saya. Selalu membantu. Akhirnya apa? Dia pinjam pembantu tetangga. Jago masak, tangannya sedep. Sedep dia, nah, apa aja dimasak, pokoknya sedep itu masakan. Terkenal, kalau masakan sedep, atau tangan sedep, waduh, gak pakai resep aja, masukin, gak pakai penyedap, sambel aja, saya rasa sedap. Demi Allah, sedap. Yang penting tangannya sedap. Kenapa? Karena tangannya dikasih bumbu rasa. Enggak, di kampung-kampung begitu. Subhanallah. Ya, saya kadang-kadang pulang kampung gitu, orang-orang tua itu gak pakai bumbu rasa. Cuma saya asam dibejek gitu, saya asam, sayurnya sekedarnya dapat daun apa gitu, masukin. Kok enak ya, nggak pakai penyedap gitu. Mungkin ikhlas kali bikinnya ya. Luar biasa itu. Nah, suami datang. Kajian Islam.